Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Agustus 2022. Sebelum kita memulai kehidupan kita pada saat ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami nyatakan pujian dan syukur. Engkau terus mengasihi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada kami, menyertai kami dan menganugerahkan kehidupan yang baru. Namun sebelum kami melakukan dan menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini Tuhan, kami datang kepadamu berseru dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami penuntun dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Berkati kami Tuhan dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya pasalnya yang kedua ayat 12 sampai dengan 22. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, kesombongan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sombong adalah sikap menghargai diri secara berlebihan. Seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr menegaskan persoalan teologis dari kesombongan dengan menyebutnya sebagai dosa yang pertama dan terutama. Mengapa? Dalam kesombongan manusia cenderung meninggikan diri dan dapat terjebak mentuhankan dirinya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yesaya menubuatkan tindakan Allah bagi orang-orang yang sombong. Ia menegaskan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang angkuh, congkak dan meninggikan diri. Keangkuhan ini lahir dari berbagai karya cipta manusia yang membuat manusia memuliakan diri secara berlebihan. Yesaya menggambarkan pohon-pohon terbaik, bukit-bukit yang menjulang, tembok pertahanan yang kokoh, dan kapal-kapal saudagar yang megah sebagai sesuatu di mana manusia merasa hebat dan merasa terlindungi dengan segala apa yang dihasilkannya. Lalu Yesaya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Hanya Dialah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu Allah akan merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Allah melakukan itu semua untuk menundukkan orang-orang sombong, merendahkan orang-orang angkuh, dan menandaskan bahwa hanya Dia yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, nubuatan Yesaya menegaskan bahwa dalam kesombongan sesungguhnya kita telah merampas kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan untuk menjadi sama dengan Allah.
melainkan untuk memuliakan Allah melalui seluruh laku kita. Kesombongan dibenci oleh Allah karena di sana ada godaan untuk menjadi sama seperti Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-henti Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih karena Engkau terus menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami. Waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami untuk datang kepadamu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Dan menjadi penuntun bagi kami Tuhan. Kami diajarkan firman-Mu hari ini untuk terus merendahkan diri dan melihat kehidupan ini bahwa hanyalah anugerah Allah semata-mata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya, menerjemahkannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami dan menyertai kami. Saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan Tuhan, Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, memelihara mereka di setiap kehidupan ini. Biarlah mereka menikmati sukacita dan mampu keluar dari setiap pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan ini. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.